Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada an yatadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan waktu sehingga kita dapat menghadiri undangan Allah, yaitu salat fardu Jumat. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil memerdekakan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Tidak ada lagi suatu bangsa yang menindas bangsa yang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Agustus ini, di mana kita sudah memperingati HUT kemerdekaan RI ke-77, kita melaksanakan dengan berbagai macam perlombaan dan juga peringatan yang meriah. Sebenarnya sudahkah kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Inilah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengisi kemerdekaan yang pertama adalah dengan menghargai pahlawan-pahlawan yang telah berjuang, di mana mereka berjuang untuk melawan musuh yang telah menjajah Indonesia ini ratusan tahun, sehingga mereka berjuang bukan untuk yang lain, tapi untuk kita sebagai anak cucunya, sebagai bangsa Indonesia ini. Sehingga bagaimana, apa yang bisa untuk menguatkan perjuangan mereka itu, mereka cari sebuah perkataan, sebuah ungkapan, sehingga mereka katakan bahwa yang bisa menguatkan dan mempersatukan dalam perjuangan adalah kalimat Allahu Akbar. Takbir yang dikomandangkan dari timur ke barat oleh pahlawan-pahlawan kita, baik itu pahlawan yang berasal dari Aceh, Tengku Umar, Tengku Ciditiro, dan juga seluruh pahlawan-pahlawan lain, itu adalah dengan semangat jihad perjuangan mereka untuk melawan penjajahan di permukaan bumi ini. Maka kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari bangsa lain, tetapi adalah berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Tidak Allah sebutkan itu Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah mereka yang berjuang itu rata-rata adalah pahlawan-pahlawan yang mereka adalah termasuk juga ulama, dan juga mereka adalah orang-orang yang terkemuka dalam berjuang untuk agama Islam ini, kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, kita berutang budi kepada mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dengan memanjatkan doa kepada mereka. Kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Ya Allah, ampunilah mereka, sayangi mereka, dan jadilah surga sebagai tempat mereka. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai perisai kita di mana kita masih menghargai pahlawan-pahlawan, dan juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Mengisinya adalah dengan bagaimana kita melawan kemiskinan, melawan yaitu kemaksiatan dan juga kemungkaran di permukaan bumi ini. Ini adalah merupakan salah satu budi luhur dari para pahlawan, nilai-nilai kepribadian yang luhur dari para pahlawan itu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa untuk mengantas kemiskinan dan juga saling bahu-membahu di dalam kita membangun bangsa ini, membangun tanah air kita Indonesia ini, membangun kampung kita ini kaum muslimin rahimakumullah. Tidak boleh kita berpecah belah, tidak boleh kita saling hasud menghasad, saling dengki mendengki, apalagi saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu adalah merupakan hal yang menjadikan kita Indonesia ini, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, bersatu kita dengan bahasa Indonesia kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian, bagaimana juga kita nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk negeri kita ini. Maka oleh sebab demikian, didiklah anak-anak kita semenjak dini, sehingga mereka nanti sebagai pemimpin kita masa yang akan datang. 50 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita mungkin tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Tapi anak kita yang akan menjadikan stafet, pengganti dari kita yang hari ini menjadi orang tua, yang hari ini menjadi pemimpin, yang hari ini menjadi yaitu mujahid, orang-orang yang berjuang. Maka mereka inilah anak-anak kita ini yang nanti akan menggantikan kita. Apabila pendidikan mereka lemah, akhlak mereka lemah, dan juga apabila budi pekerti mereka lemah, maka nanti akan menjadi bangsa yang lemah. Lemah dari segi keimanannya, lemah dari segi kepribadiannya, lemah dari segi budi pekertinya, lemah dari segi pendidikannya, dan juga lemah dari segi jasmani dan rohaninya. Maka disitulah perlunya kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan kata Nabi SAW, "Alimu auladakum," ajarkanlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu, bahwa mereka nanti akan hidup pada bukan zamanmu. Kalau zaman dulu mungkin kita belum ada internet, belum ada HP, belum ada kelalaian dengan mainan-mainan. Tapi hari ini anak kita 24 jam dengan HP, lalai dengan HP. Kalau nangis dikasih HP diam. Kadang-kadang di rumah sibuk kita untuk bagaimana anak-anak berebut HP kaum muslimin rahimakumullah. Inilah bagaimana kita mengontrol mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik dan juga bisa lebih melebihi kehidupan kita yang sekarang ini. Tetapi seandainya mereka nanti tidak baik pendidikannya, tidak baik masa depannya, maka kitalah sebagai orang tua, sebagai pemimpin yang gagal di dalam mendidik anak-anak kita kaum muslimin rahimakumullah. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyatun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Pemimpin negara, pemimpin yaitu provinsi, pemimpin daerah, pemimpin desa, dan juga serendah-rendahnya adalah pemimpin rumah tangga. Kita adalah sebagai khalifatullah, pemimpin Allah di permukaan bumi ini, untuk bagaimana kita kelola negara kita ini, kita kelola tanah air kita ini yang kaya dengan sumber daya alam,
di mana sumber daya alam kita dikuras oleh orang luar. Tambang emas kita dicuri oleh orang luar. Kenapa? Karena SDM kita lemah. Lemah sumber daya manusia. Lemah sumber daya, yaitu teknologi yang kita miliki pada hari ini. Sehingga bangsa lainlah yang menguasai tripod, yaitu tambang emas terbesar di dunia, kaum muslimin rahimakumullah, yang ada di Papua sana. Maka kita lihatlah bahwa kemiskinan yang masih mendera bangsa ini, kemiskinan yang masih belum selesai terhadap bangsa ini, miskin dari pekerjaan, miskin dari yaitu usaha, dan juga miskin dari ekonomi, kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah sebagai tugas kita sebagai pemimpin. Paling kecil adalah bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita, anak kita, generasi kita dari hal-hal yang akan menghancurkan Indonesia, dari PKI, dari pemikiran liberal, dan juga dari ateis yang tidak percaya terhadap agama, kaum muslimin rahimakumullah. Maka kebersamaan kita di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini bersama-sama kita bersatu padu, bahu-membahu, sehingga tidak ada beda si kaya dan miskin, tidak ada beda pejabat dengan rakyat, namun semuanya kita adalah satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Apabila kita sudah memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita, maka apabila mereka nanti menjadi seorang prajurit yang beriman, seorang presiden yang beriman, seorang medis yang beriman dan berakhlakul karimah, sehingga ketika mereka sudah nanti menjadi pemimpin yang menggantikan kita, mereka akan bangun tanah air, akan bangun kampung kita ini, akan bangun Indonesia ini secara stafet. Kita bergantian, kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka merasa khawatir, merasa cemas terhadap generasi-generasi yang ditinggalkan di belakang mereka nanti dalam keadaan lemah keimanannya, lemah pendidikannya, lemah budi pekerti dan akhlaknya, dan juga lemah ekonominya, yang semua kelemahan ini akan membawa kepada sebuah yaitu kemiskinan jiwa, kemiskinan materi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, lan aksya alaikumul faqra, tidaklah saya takut hanya kemiskinan harta saja, tetapi saya takut kemiskinan jiwa. Karena yang kaya itu bukanlah kaya harta, kata Nabi, walakinnal ghina ghinal nafsi, tetapi kaya adalah kaya diri, kaya ilmu, kaya kepribadian, kaya akhlak, kaya budi pekerti, kaya pengalaman. Maka itulah kaum muslimin rahimakumullah yang akan bisa untuk bagaimana membangun bangsa kita Republik Indonesia ini, sehingga tidak ada lagi korupsi, nepotisme, dan juga tidak ada lagi pembunuhan kaum muslimin rahimakumullah. Namun apabila mereka yang memimpin tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, maka di mana-mana terjadi yaitu korupsi, di mana-mana terjadi pembunuhan, walaupun dia adalah orang-orang yang punya kekuasaan misalnya, tetap terjadi. Kenapa? Karena imannya tidak kuat, kepribadiannya tidak bagus. Maka dulu kaum muslimin rahimakumullah, kita ada namanya P4. P4 ini adalah pendidikan bagaimana tentang Pancasila, dan juga tentang bagaimana tentang budi pekerti, kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin hari ini tidak ada lagi diajarkan di sekolah-sekolah, maka bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkannya di rumah, kaum muslimin rahimakumullah, sehingga ketika anak kita ingin makan, nak, makan dengan tangan kanan,
baca bismillah, baca doa. Ini adalah pendidikan dasar kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita mengajarkan anak kita untuk bagaimana sholat. Kita ajak mereka untuk sholat sehingga nanti setelah dia besar menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa hidup berperi kemanusiaan dan juga peri keadilan. Peri kemanusiaan kita adalah di mana tidak ada suatu daerah menjajah daerah lain, suatu kelompok menjajah kelompok yang lain, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita adil seadil-adilnya kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di Jakarta ada SD, di sini ada. Kalau di Jakarta ada kampus kuliah dan juga universitas, di tempat kita juga ada. Itu keadilan secara umum, tapi keadilan secara khusus adalah bagaimana rakyat Indonesia ini bisa sejahtera, bisa menjadi rakyat yang mandiri, yang bisa untuk melanjutkan stafet kepemimpinan setelah kita nanti. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh sebab demikian caranya adalah satu-satunya kita jadikan generasi anak-anak kita yang akan datang nanti generasi yang handal. Kita didik keagamaannya, kita didik akhlaknya, kita didik pendidikan sekolahnya, baik dia nanti menjadi guru, menjadi presiden, menjadi prajurit, menjadi yaitu medis yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini, di mana kita bisa untuk mengisi kemerdekaan ini dengan upaya dan juga usaha dari kita, sehingga negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, yang aman, damai, tentram, dan juga mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik